Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'da. Apa kabarnya semua? Baik-baik ya anak-anak di rumah. Hari ini kalian ketemu dengan Pak Rohman dalam materi MPLS. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat diterima di SMP Negeri 2 Kudarjo, dan semoga kalian semakin sukses dan pada akhirnya jadi orang hebat semua. Anak-anak sekalian, materi kita pagi ini tentang potensi diri. Tetapi sebelum materi ini kita sampaikan, mari kita baca doa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, penting bagi kita semua untuk melakukan pengembangan diri. Pengembangan diri sejak dini. Hal ini sangat berkaitan erat dengan kesuksesan kalian di masa depan. Mengapa demikian? Karena setiap apapun yang kita lakukan hari ini atau hal yang kita sukai, kemudian mendapat respon positif dan akhirnya kita mendapat prestasi atas apa yang kita capai semua berdasarkan pada potensi dalam diri kita, maka itu bisa mengantarkan kalian menjadi orang sukses di bidang kalian. Satu hal yang harus kalian pahami, bahwa semua anak terlahir dalam kondisi cerdas dalam bidangnya masing-masing. Tidak ada anak yang tidak cerdas. Semua anak cerdas. Semuanya punya potensi. Karena itu penting sekali lagi potensi ini kita kembangkan. Dan disinilah salah satu tujuan materi yang disampaikan, agar kalian yang berangkat dari SD sekarang sudah di SMP punya dasar pemikiran untuk mengembangkan potensi diri. Jika potensi terbesar dalam diri kalian dapat diaktifkan, maka kita akan dapat menggunakan kemampuan tersebut untuk mengendalikan, menata dan mengoptimalkan fisik, pikiran, jiwa, dan percikan cahaya ilahi yang ada pada diri kita. Dengan sarana itu semua, maka akan lebih mudah untuk mencapai kesuksesan. Semoga ya semuanya jadi anak yang sukses masa depan. Amin. Anak-anak, dalam setiap diri manusia termasuk kalian itu punya potensi-potensi. Di antara potensi itu adalah potensi berpikir. Manusia memiliki potensi berpikir. Seringkali Allah menyuruh manusia untuk berpikir, dan ini banyak sekali dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran. Logikanya, orang hanya disuruh berpikir karena ia memiliki potensi berpikir. Jika ada orang gila, maka tidak akan disuruh berpikir karena potensi pikirannya macet. Kalian semua ini disekolahkan di SMP 2 Kudarjo ini, salah satu tujuannya adalah mengembangkan potensi berpikir. Maka wajib bagi anak SMP 2 Kudarjo
mau berpikir. Kalau tidak mau berpikir, maka jangan jadi siswa SMP Negeri 2 Kutorejo. Potensi berikutnya anak-anak adalah potensi emosi. Kita bukan malaikat. Setiap manusia pasti memiliki potensi cita rasa, yang dengannya manusia dapat memahami orang lain, memahami suara alam, ingin mencintai dan dicintai, memperhatikan dan diperhatikan, menghargai dan dihargai, cenderung pada keindahan. Itu semua adalah salah satu ekspresi dari potensi emosi. Karena itu tolong potensi emosi ini kita kembangkan yang baik, bukan kita kembangkan pada sisi yang tidak baik. Berikutnya adalah anak-anak potensi fisik. Kalian semua punya potensi fisik. Buktinya apa? Kalian dari bayi kemudian tumbuh, sekarang sudah tinggi dan masuk SMP. Tidak ada anak yang masuk SMP kemudian badannya masih seperti bayi. Ini artinya kalian punya potensi fisik. Nah, potensi fisik manusia yang dapat diberdayakan sesuai dengan fungsinya untuk berbagai kepentingan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Misalnya mata untuk melihat, kaki untuk berjalan, telinga untuk mendengar. Maka gunakan seluruh potensi fisik yang ada pada diri kita secara maksimal, kita kembangkan dalam rangka menggapai kesuksesan. Artinya apa? Jangan pernah jadi anak yang malas. Anak malas itu berarti potensi fisiknya mengalami gangguan alias error. Berikutnya anak-anak potensi sosial. Potensi sosial emosional adalah potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia, terutama otak sebelah kanan. Fungsinya antara lain mengendalikan amarah, bertanggung jawab, motivasi, dan kesadaran diri. Di antara potensi sosial emosional itu adalah kesungguh-sungguhan, baik dalam belajar, berkarya maupun bekerja. Nah, sungguh-sungguh, istiqomah, itu potensi sosial emosional. Dan ternyata potensi ini atau ini bagian dari kecerdasan emosional ini bisa mengantarkan orang sukses. Prosentasenya sangat tinggi sekali, 20-60% orang itu sukses karena potensi sosial emosionalnya tinggi, mampu mengendalikan dirinya, sungguh-sungguh dalam belajar dan bekerja, dan giat dalam berkarya. Ini potensi emosional. Berikutnya adalah potensi intelektual anak-anak, potensi otak, kecerdasan, terutama pada otak sebelah kiri. Fungsi potensi tersebut adalah merencanakan sesuatu, menghitung dan menganalisis. Biasanya anak yang potensi intellectual quotientnya tinggi ini pinter di bidang eksak seperti matematika. Nah, kemudian anak-anak berikutnya adalah potensi mental spiritual, yaitu potensi kecerdasan yang bertumbuh pada bagian dalam diri manusia yang berhubungan dengan jiwa sadar atau kearifan di luar ego.
Secara umum, spiritual quotient merupakan kecerdasan yang berhubungan dengan keimanan dan akhlak mulia, atau bahasa masyarakatnya adalah hati nurani, cerdas hati nuraninya, peka perasaannya, dan senantiasa menghubungkan segala kejadian dan kegiatan terkait dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu potensi mental spiritual, biar orang tidak gampang untuk putus asa. Jadi dia giat bekerja, tapi juga giat sujud kepada Allah. Seperti kalian, saya yakin kalian rajin sholatnya, rajin ngajinya, rajin sujud ke hadapan Allah. Karena kalau kalian tidak mau sujud di hadapan Allah, maka otak kalian sebenarnya sudah dibikin dalam wujud sujud. Berikutnya anak-anak adalah potensi daya juang, yaitu potensi kecerdasan manusia yang bertumpu pada bagian dalam diri manusia yang berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, daya juang tinggi, gak gampang putus asa. Melalui potensi ini, seseorang mampu mengubah rintangan dan tantangan menjadi peluang. Nah, ini siswa SMP Negeri 2 Kutorjo harus semangat, tidak boleh putus asa. Putus asa itu kalau dalam bahasa Al-Quran disebut tai asu. Gak boleh jadi tai asu, putus asa. Wala tai asu min rauhillah, janganlah putus asa atas rahmat Allah. Harus tangguh, punya daya juang tinggi, ulet. Berikutnya anak-anak, ciri potensi diri. Di antara ciri-ciri potensi diri ini ada beberapa. Maka nanti setelah Pak Roman jelaskan, silakan perhatikan dirinya sendiri. Nah, kita punya ciri di sini atau tidak? Di antaranya ciri-ciri potensi diri adalah ciri orang yang memahami potensi dirinya bisa diukur atau dilihat dalam sikap dan perilaku sehari-hari dalam kehidupan keluarga. Ada beberapa orang yang punya potensi memiliki ciri sebagai berikut. 1. Suka belajar dan mau melihat kekurangan dirinya. 2. Memiliki sikap yang luwes. 3. Berani melakukan perubahan secara total untuk perbaikan. Yang keempat, tidak mau menyalahkan orang lain maupun keadaan. Yang kelima, memiliki sikap yang tulus, bukan kelicikan. Ini ikhlas. Yang ketujuh, memiliki rasa tanggung jawab. Yang kedelapan, menerima kritik saran dari luar. Yang kesembilan, berjiwa optimis, tidak mudah putus asa. Kemudian anak-anak, sekarang kita bahas sifat potensi diri. Ada 2 sifat potensi diri. 1 sifat yang positif. Di antaranya adalah memiliki idealisme, cita-cita tinggi. Berikutnya dinamis dan kreatif, peka terhadap perubahan dan senantiasa kreatif dalam kehidupan, menciptakan peluang. Yang ketiga, berani mengambil resiko dalam hal kebaikan. Yang keempat, optimis dan bergairah. Kelima, semangat. Keenam, mandiri dan disiplin, murni. Ketujuh, fisik yang kuat dan sehat.
giat. Karena giat maka fisiknya kuat dan sehat. Kalau malas biasanya fisiknya lemah, akhirnya sakit-sakitan. Berikutnya punya sikap kesatria. Selanjutnya terampil dalam menerapkan iptek, kompetitif, punya daya saing dan daya pikir yang kuat, serta menunjukkan memiliki bakat. Ini potensi sifat yang positif. Kemudian ada juga yang bersifat negatif. Apa diantaranya? Mudah diadu domba. Hati-hati, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Jangan gampang-gampang diadu domba oleh yang lain, karena yang rugi kalian sendiri. Seringkali kadang kasus anak tengkar, berkelahi, masalahnya sepele, ternyata gara-gara adu domba temannya. Si teman bilang ke Fulan atau si A, begini-begini kata si B untuk kamu. Nah, kemudian si B juga dibilangi, si A bilang tentang kamu begini-begini. Akhirnya si A tersinggung kepada si B tersinggung pada si A. Terjadi kelahi. Anak SMP 2 Kutorejo tidak boleh gampang diadu domba. Jangan pernah berkelahi sesama teman ataupun sesama saudara. Berikutnya, potensi negatif adalah kurang berhati-hati. Terutama anak laki-laki ini harus sering hati-hati. Rumahnya dekat saja, kadang ke sekolah juga bawa sepeda motor. Lalu ketika pulang, wang, di tikungan sepedanya dikeraskan, digep nuan. Akhirnya apa? Apa yang terjadi? Jatuh, kemudian kecelakaan. Jangan sampai itu terjadi. Maka berhati-hatilah. Yang wajar saja jika di jalan. Jangan ngebut. Dan usia kalian masih kecil, tidak boleh bawa sepeda motor. Sekolahnya di desa saja bawa sepeda motor. Ya, bawa sepeda ontel saja ya, nggak usah bawa sepeda motor. Berikutnya, potensi negatif adalah emosional, gampang marah. Ya, semuanya orang harus belajar sabar. Kemudian berikutnya kurang percaya diri, minder. Harus anak SMP 2 Kutorejo punya diri, percaya diri. Untuk hal kebaikan harus tampil. Jangan hal kejelekan tampil, hal kebaikan tidak mau tampil. Waktunya azan, saya Pak yang azan, begitu tampil. Disuruh azan, mumet, lari bersembunyi. Nah, itu bukan tipikal anak yang percaya diri. Itu menunjukkan potensi yang negatif yang dikembangkan. Anak SMP 2 Kutorejo harus percaya diri. Berikutnya, potensi negatif itu adalah kurang memiliki motivasi. Harus semangat anak SMP 2 Kutorejo. Jangan sampai tidak memiliki motivasi. Harus punya impian ketika kalian sekolah di SMP Negeri 2 Kutorejo. Impian nanti jadi apa? Jadi presiden, jadi menteri, jadi arsitek, jadi dokter, jadi bupati, jadi gubernur. Harus punya impian. Hidup ini harus punya mimpi. Kalau kamu nggak punya mimpi tentang masa depan, macam ya harus punya motivasi yang tinggi untuk meraih sukses.
Anak-anak, bidang apa saja yang kita senangi, ini menunjukkan bahwa disinilah ada potensi yang harus kita kembangkan. Sesuatu yang penuh gairah dan semangat yang kita lakukan tanpa harus diminta atau disuruh. Kamu akan melakukan secara sukarela tanpa dibayar. Bahkan kamu mau mengeluarkan uang untuk apa yang kamu lakukan. Ini disebut dengan hobi. Dan hobi ini kalau kita kembangkan, maka ini akan menjadi sebuah potensi yang luar biasa yang mengantarkan kalian semua menjadi anak yang sukses. Ada anak pintar sepak bolanya, dikembangkan luar biasa. Akhirnya dia bisa menjadi timnas Garuda Indonesia. Maka dia sukses di sini. Jangan hanya kalau masuk klub itu setengah-setengah. Tapi kalau nggak terlalu bisa ya sudah, nggak usah dipaksakan untuk kamu di situ. Cari potensi yang lain yang perlu kita kembangkan. Berikutnya untuk mengembangkan potensi kita adalah bertanya kepada orang terdekat. Jadi tadi yang pertama cara mengembangkan potensi itu adalah bidang apa saja yang kita senangi, kita jalankan. Sambil kita evaluasi, adakah kemampuan kita di sini. Kemudian yang kedua, bertanya kepada orang terdekat. Orang yang paling tahu diri kamu adalah orang yang terdekat. Bisa orang tua, bisa kakak, adik, saudara, keluarga atau teman. Merekalah yang tahu tentang dirimu dari kecil sampai dewasa. Jadi mereka tahu apa potensi dirimu. Terkadang kita tidak menyadari potensi yang kita miliki. Perlu orang lain untuk membantu menyadarkan. Yang ketiga, cara mengembangkan potensi adalah mencoba hal-hal baru. Begitu banyak yang bisa kita lakukan di dunia ini. Wawasan, pergaulan, dan keberanian yang terbataslah yang menghambat untuk kita melakukannya. Maka sekali tempo kita perlu keluar dari zona nyaman. Yang penting demi kebaikan masa depan. Yang keempat, banyak membaca, melihat dan merasakan. Dengan begitu akan banyak informasi dan pengetahuan yang bertambah. Yang kelima, kenali diri sendiri. Coba buat daftar pertanyaan. Apa yang membuat saya bahagia? Jawab sendiri. Apa yang membuat apa yang ingin saya lakukan dalam hidup ini? Kemudian kamu jawab. Pertanyaan yang ketiga, apa kelebihan dan kekurangan saya? Pertanyaan keempat, apa saja kelemahan saya? Ini dijawab sendiri. Kita evaluasi diri kita, introspeksi. Mintalah bantuan keluarga atau sahabat untuk menilai kelemahan dan kekuatanmu. Berikutnya anak-anak, mengembangkan potensi itu ada beberapa cara juga. Di antaranya introspeksi diri, pengukuran individual, tadi sudah ya. Kemudian feedback, masukan dari orang lain. Ini juga orang lain kadang lebih tahu tentang diri kita daripada kita sendiri. Kemudian sekali tempo biasanya BK mengadakan tes psikologi, atau nanti ketika di SMA mesti biasanya ada tes psikologi. Juga akan kita ketahui cara ilmiah, cara keilmuan, di mana potensi kita dan kekurangan kita. Nah, itu bisa lewat tes psikologi. Bakat apa yang harus kita kembangkan, kecenderungan apa yang harus kita
maksimalkan. Demikian yang bisa Pak Rohman sampaikan. Semoga sedikit materi ini menambah wawasan untuk kalian ketika masuk di SMP Negeri 2 Kutorejo ini. Sekali lagi, sekolah SMP tidak sama dengan SD. Artinya apa? Cara berpikir, cara bersikap, cara bertingkah laku kalian harus sudah mulai berubah. Terima kasih, semoga sukses semuanya, jadi anak hebat di masa depan, menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Salam hebat. Akhiran kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.